Halo, selamat pagi semuanya. Kita akan segera mulai persiapan kita untuk trading plan kita hari ini tanggal 24 ya, 24 September 2021. Kita akan review dulu bagaimana IHSG dan saham-saham kemarin dan juga sedikit market regional dan Amerika. Seperti yang kita lihat kemarin IHSG ditutup dengan sangat bagus ya. Jadi dia masih menembus satu resisten ini, yaitu sell zone atau supply zone-nya sudah ditembus satu dan masih sisa satu. Dan moga-moga aja hari ini bisa tembus. Kalau dilihat dari polanya sih kemungkinan saya lihat ada potensi untuk tembus ke atas. Dan misalnya hari ini IHSG bisa menembus resisten, maka halangan selanjutnya yang menanti adalah level sekitar 6180-an. Dan bila momentumnya kencang ya dia bisa naik lumayan signifikan. So moga-moga aja karena market Amerika dan kalau regional Asia sih kemarin sideways saja, tapi market Amerika agak lumayan naik, Jerman juga lumayan naik ya, walaupun masih berada di resisten. Nanti kita lihat. IHSG pun sebenarnya sekarang masih berada di resisten dan hari ini hari Jumat. Moga-moga aja dia nggak terpantul turun karena biasanya hari Jumat itu banyak terjadi orang-orang yang melakukan tindakan sell ya. Jadi kita lihat apakah resisten ini mampu menahan laju pergerakan IHSG ke atas. Ya tentu kita harapkan semuanya naik ya supaya kita bisa lebih banyak potensinya untuk cuan. Kemudian untuk HSI juga polanya sedikit mirip. Kalau kita lihat sebenarnya HSI itu masih berada ditahan juga oleh sebuah resisten, yaitu ini trendline resisten, dan juga ini ada sell zone juga, supply zone. Dan kemarin masih ditutup agak merah atau doji. Kita tidak tahu apakah akan lanjut turun lagi atau mungkin sideways dulu. Kemudian untuk Amerika kita buka S&P aja, dan juga sama ya, masih berada di dalam zona red zone. Jadi belum confirm menjadi uptrend, tapi baru terjadi retracement ya atau pullback. Jadi masih hati-hati karena dia belum bisa menyebul moving average 20 dan juga masih berada di tahanan zona supply zone. Ya, jadi masih belum uptrend dan lagi kemarin volumenya kecil banget. Ya, jadi kalau saya prediksi ada potensi untuk turun hari ini karena dia berada di sell zone dan kemungkinan kalau dia turun lagi dia membentuk lower high. Ya. Bukannya saya kepingin turun, tapi ya kita melihat apa adanya yang ada di market sesuai dengan price action. Tapi ya memang belum tentu, bisa aja tiba-tiba ada momentum tertentu yang menjebol resisten dari market ini. Kalau misalnya jebol ya tentu itu V-shape recovery ya, mungkin aja dia akan kembali untuk menjadi uptrend. Kita lihat aja dan kita nantikan. Oke, kita akan bahas satu-satu untuk saham yang kemarin. Yang kemarin ada Adro. Selamat bagi yang Anda sudah hold sejak lama dan juga sudah masuk kemarin. Tentunya sudah cuan cukup lumayan karena saham energi dan batubara kemarin naik lumayan signifikan. Volume juga mengkonfirmasi breakout dengan cukup lumayan. So Anda bisa tetap hold saham ini. Dan dengan stop lossnya mungkin Anda bisa naikkan ke break even atau trailing stop. Saya cukup yakin ini akan lanjut ke atas. Kemudian ada Kios. Kios masih doji dan Anda masih bisa hold sesuai plan kemarin. Agi juga masih pullback dan Anda bisa hold sesuai plan kemarin. Plan kemarin seperti apa Anda lihat video yang kemarin ya. Kemudian Akra juga, nah ini naik luar biasa. Kemarin sayangnya saya lupa nyebut, padahal sudah saya tulis. So tapi selamat bagi Anda masih hold Akra, dan ini dia akan menuju resisten 4180. Kemudian ada PTBA juga lumayan. Saham energi juga ya, kelihatannya hari ini masih akan lanjut naik. Dan di sini ada pin bar, Anda ingat itu. Pin bar ini salah satu pola candle yang terkuat
ya untuk pembalikan arah. So Anda bisa still hold sesuai dengan plan kemarin. Kemudian ada harum sudah diinfo, jadi selamat banget bagi yang sudah cuan. Dan nah ini hit target pas banget kan. Jadi selamat bagi Anda yang sudah follow instruksi sesuai dengan video yang kemarin. Menurut saya ada potensi ini karena volumenya jumbo-jumbo, masih ada potensi harum akan melanjutkan kenaikannya. Walaupun mungkin bukan hari ini atau mungkin hari ini pullback sebentar karena hari ini Jumat, ada potensi menurut saya ke sekitar 7.500-an. Bagi Anda yang masih mau hold atau take profit sebagian silahkan. Kemudian ada IMPC. IMPC juga masih lanjut sesuai dengan plan kemarin, Anda bisa hold. Kemudian Tebik juga, ini pullback pas di area demand, so Anda bisa still hold sesuai dengan plan kemarin dengan stop loss yang sama. Kemudian ada TNCA. TNCA masih cuan sedikit ya, tapi hati-hati kayaknya dia mulai ada ancang-ancang untuk ada retracement. Bila terjadi retracement seperti plan kemarin, Anda bisa ikuti untuk beli di 985 dengan stop loss sesuai yang saya jelaskan kemarin di video. Untuk copet atau hajar kanan saya tidak menganjurkan ya, karena udah membentuk doji. Anda bisa cari yang lain kalau mau copet. Kemudian untuk prim juga masih pullback pas banget di area demand, support. So stick on the plan, Anda bisa masuk kecil dulu. Kemudian yang bawah mungkin masuk agak besar ya dengan stop loss di bawah 300-an, atau Anda lihat lagi lah video yang kemarin. Atau mungkin Anda bisa nunggu juga di 338. Hati-hati, prim ini biasanya suka banting ya. So kalau saya mendingan nunggu di bawah saja yang paling besar ini untuk 336. Kalau Anda mau masuk kecil dulu tidak apa-apa. Ya itu memang strateginya untuk supply demand itu pullback ya. Jadi Anda bisa ambil kecil dulu. Asalkan Anda bukan averaging down sampai nggak pakai stop loss, nggak karu-karuan gitu ya. Beda itu. SRAJ juga masih pullback. Jadi Anda bisa trade sesuai dengan plan yang kemarin. Kemudian hari ini ada BBRI yang saya lihat bagus. Semestinya kemarin saya mau info ini, cuma karena market masih fragile saya tidak berani rekom blue chip dulu, tapi ternyata dia terbang. So selamat bagi yang Anda sudah punya. Hari ini kemarin sudah tembus 2MA 50 dan 200. Saya kira ada potensi untuk lanjut lagi. Walaupun hari Jumat ini kemungkinan dia akan dibawa turun dulu karena biasanya ada selling pressure lah hari Jumat, biasanya orang-orang ada take profit. Bagian yang mau nyicil bisa nyicil kecil dulu karena ini kena trendline, mungkin aja dia akan pullback dulu dan baru Anda bisa nyicil agak besar di bawah dan kemudian nanti baru dibawa terbang untuk tembus trendline lebih lanjut. Ya, untuk BBRI yang sebelumnya sudah kena cut loss atau Anda masih averaging ya berarti masih punya ya, jadi Anda bisa nambah posisi lagi di sini. Kemudian ada Agro ini juga bagus, masih lanjut ya, jadi dia mantul dari demand areanya dan membentuk pola ini pola N ya, yang sering saya jelasin, pola N, dan kemungkinan dia akan lanjut terbang sesuai skenario dan ada kemungkinan dia akan menguji resisten 2800-an. Anda bisa masuk langsung dengan stop loss di bawah 2260 atau di bawah 2210, atau bagi Anda yang mau menanti untuk menawar bisa Anda cari bidnya yang tebal atau tunggu di 2380-an juga tidak apa-apa. Ya biasakan untuk selalu menawar. Kemudian era juga sepertinya akan lanjut menurut saya ya, tapi apakah dia mampu menyebol resisten trendline ini ya, moga-moga hari ini bisa jebol karena saya lihat dia sudah nembus 2MA. Terus yang kedua dia akan golden cross MA 20 dan 50 nya, dan kemudian dia sudah membentuk dimension yang baru, dan ketiga dia mandolnya itu kapan hari dari area moving average 200, which is adalah moving average yang terkuat dan juga sempat terjadi volume jumbo. Saya kira ini adalah mungkin cikal bakal dari kembalinya era ke arah uptrend, dan ini kalau kita lihat juga mirip W, ini juga mirip W ya. Jadi walaupun nggak perfect banget, jadi
Menurut saya sih ada potensi. Kalau Anda mau lebih hati-hati, Anda tunggu aja pullback di MA50 kira-kira di 600-an. Kemudian ada good ini juga bagus. Good ini juga bagus. Sebenarnya kemarin mau saya info ya, cuman takut kebanyakan dan ternyata naik. Dan ini sudah breakout dari downtrend line ya, Anda bisa buy dengan stop loss di 382 atau di 362 maksimal, atau bagi Anda yang mau nunggu pullback, saya kira itu lebih baik karena biasanya good suka pullback, suka retracement. Atau Anda bisa retracement nunggunya di 382, di sini ada support juga. 380 lah ya, 380 Anda tunggu di situ, siapa tahu ada bid yang tebal, Anda periksa sendiri. Dan kemudian yang kedua di 376, stop lossnya maksimal di 360. Itu untuk good, Anda bisa masuk. Moga-moga dia bisa mencapai target ini sesuai tanda panah ini ya, kira-kira 400-an. So hati-hati, ini dia masih retest area supply zone yang kedua. Saya kira ada potensi untuk pullback ya, lebih baik Anda nunggu aja. Kemudian Breeze ini juga bagus ya, karena biasanya kalau agro naik, Breeze naik, dan dia mulai berusaha untuk mendobrak 20-nya. Dan yang kedua alasannya polanya mulai membentuk pola W, jadi kayaknya ada ancang-ancang untuk dia berusaha untuk terbang ya, untuk naik kembali ke arah uptrend. Dan yang ketiga, dia sebenarnya sedang terkena oleh area support, makanya dia mantul-mantul terus. Jadi bagi Anda yang mungkin masih kecantol, ini mungkin kesempatan untuk nambah posisi, jangan banyak-banyak dulu. Dengan stop loss maksimal di 1970 bagi Anda yang baru masuk. Saya kira masih ada potensi yang sangat besar bagi Breeze untuk ikut naik ke atas. Yaitu untuk Breeze. Kemudian ada MTDL ini kemarin cuan cukup lumayan, cuman menjelang penutupan market masih dibanting turun, tapi kelihatannya ya akan lanjut naik karena ini terjadi candle gravestone ya, atau yang saya suka menyebutnya sebagai candle paku. Ini paku lagi. So kemarin bantingannya mungkin untuk aksi take profit aja. Saya kira masih ada potensi yang besar bagi MTDL untuk terbang lanjut kenaikannya. Anda bisa tetap keep stop loss Anda di posisi semula kalau Anda takut ya, di 2720. Moga-moga aja hari ini atau beberapa hari mendatang bisa lanjut. Kemudian ada Weton ya, Weton terakhir ya. Untuk hari ini jangan banyak-banyak, membentuk pola W juga, mirip Breeze tadi. Juga konstruksi-konstruksi yang lain Anda bisa perhatikan, karena mulai terbentuk pola-pola yang cukup bagus. Anda bisa buy on pullback di sekitar 252an atau boleh nyecil sedikit, karena ini dia sudah akan ngetes resisten untuk kali yang ketiga ya. Biasanya kalau di tes yang ketiga ya biasanya dia akan tembus ya. Kalau tembus potensinya selanjutnya adalah sekitar 308, atau saya lihat di sini ada resisten juga ya. Kira-kira di 284 dulu dia akan tertahan. So itu untuk Weton, kita lihat juga sekilas Wika dan lain-lain ya, tapi kita nggak bahas loh, itu polanya semua bagus, sudah tembus dari resisten. So saya kira ini mungkin ada potensi konstruksi mulai naik ya. Itu untuk hari ini. So selamat mempersiapkan diri, moga-moga hari ini bisa cuan banyak. Dan ini Adi juga sudah mulai golden cross ya. Anda boleh mulai pay attention dan boleh mulai nyicil kalau dikasih pullback. Sekian dulu dari saya untuk hari ini. Selamat mempersiapkan diri dan happy trading. Salam profit. Terima kasih.